Aku layangkan surat cerai dan kusita aset harta serta rumah milikku dari tangan suamiku tepat di hari raya Idul Fitri. Aku buat keluarga angku suamiku jadi gelandangan hari ini. Di tengah perayaan Idul Fitri yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, Karisma membuat keputusan besar yang akan mengubah hidupnya dan suaminya selamanya. Setelah bertahun-tahun menderita dalam pernikahan yang penuh penindasan dan kebohongan, Karisma akhirnya memutuskan untuk melepaskan diri dari sang suami yang angkuh dan tidak peduli. Di hari yang sakral ini, dia menyerahkan surat cerai, merampas seluruh aset dan harta yang seharusnya menjadi miliknya, dan mengusir keluarganya yang selama ini memperlakukannya dengan hina. Karisma membuktikan bahwa dia bukan wanita yang bisa ditindas dan dibungkam. Malah dia menghancurkan kebanggaan suaminya dengan cara yang tak terduga. Hari raya yang seharusnya penuh keceriaan kini berubah menjadi hari yang penuh penyesalan bagi suaminya dan keluarganya. Karisma, wanita dengan tekad baja, mengubah hidupnya selamanya dan membuat keluarganya yang angkuh jatuh terpuruk. Like jika kamu juga ingin melihat wanita kuat mengambil alih kehidupannya. Komen tentang keputusan berani Karisma di hari yang penuh makna ini. Share jika kamu juga percaya hidup lebih baik tanpa beban. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, Bunda absen dulu. Bunda semua dari daerah mana saja? Bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar. Aku Karisma, seorang wanita yang dulunya penuh dengan mimpi dan harapan. Namun kini aku berdiri di titik yang berbeda. Seorang wanita yang terlahir di keluarga sederhana dengan kedua orang tua yang penuh kasih. Aku belajar arti perjuangan dan keteguhan sejak kecil. Meskipun kami hidup tidak kaya, tetapi aku selalu merasa dilimpahi dengan cinta dan perhatian dari orang tua. Mereka mengajarkanku untuk selalu berjuang demi kebahagiaan, meskipun hidup penuh dengan tantangan. Aku tumbuh besar dengan banyak impian. Aku ingin sukses, aku ingin mandiri, dan yang terpenting, aku ingin menikah dengan seorang pria yang bisa membuatku merasa dihargai, yang bisa membangun keluarga bahagia bersama. Namun, apa yang aku alami justru bertolak belakang dengan harapan-harapanku. Aku bertemu dengan Raihan, pria yang terlihat sempurna di mata banyak orang. Dia kaya, tampan, dan memiliki keluarga yang terhormat. Pada awalnya, aku merasa beruntung bisa menikah dengan pria sepertinya. Tapi setelah menikah, aku baru menyadari bahwa segala sesuatu yang tampak indah di luar bisa menyimpan kepahitan di dalamnya. Raihan adalah seorang pria yang penuh dengan keangkuhan. Dia lebih mencintai kekayaan dan status sosialnya daripada keluarganya sendiri. Aku, sebagai istrinya, hanyalah pelengkap dalam hidupnya. Di matanya, aku tidak lebih dari sekadar penghias rumah tangga yang tak bisa memberikan lebih dari sekedar kepatuhan. Setiap hari, aku hanya menjalani rutinitas sebagai seorang istri yang selalu berada di bayang-bayangnya. Meski aku sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, Raihan selalu sibuk dengan pekerjaannya dan dunia sosialnya. Ia jarang pulang ke rumah, dan jika ada, dia lebih memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Aku merasa sendirian, seperti sebuah bayangan yang tak pernah dilihat, bahkan ketika dia ada di dekatku. Dan kemudian, datanglah hari itu. Hari yang menandai titik balik dalam hidupku. Aku memutuskan untuk tidak lagi menunggu. Aku memutuskan bahwa hidupku tidak akan selalu bergantung pada orang lain, apalagi pada pria yang tidak pernah menghargai perjuanganku. Hari itu, tepat di hari raya Idul Fitri, aku memilih untuk mengambil langkah berani yang tak terbayangkan oleh siapapun. Aku layangkan surat cerai. Aku sita aset dan rumah yang semestinya menjadi milikku. Aku buat keluarganya yang angkuh menjadi gelandangan hari ini. Ini bukan keputusan yang mudah. Tapi saat aku melihat keluarganya yang selama ini meremehkan dan menghina,
Aku tahu ini adalah saat yang tepat. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Aku akan menguasai hidupku, menentukan jalan hidupku sendiri, dan tidak akan ada lagi yang bisa menghalangiku. Inilah awal dari perjalanan baru aku, Karisma. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang terpinggirkan, melainkan seorang wanita yang mengendalikan hidupnya. Dan untuk itu, aku siap menghadapi segala konsekuensinya. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu yang luas dan sepi. Hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan di atas kepala. Rumah ini, rumah yang awalnya aku anggap sebagai simbol kebahagiaan, kini terasa kosong dan menyesakan. Raihan masih belum pulang, dan aku sudah tak berharap banyak. Setiap kali dia pulang, itu hanya untuk tidur dan kemudian pergi lagi keesokan harinya. Aku sudah lelah menunggu. Aku menatap surat cerai yang sudah kuminum tinta hitamnya. Setiap kata di dalamnya terasa seperti beban yang semakin ringan di pundakku. Tanggal yang tertera, Hari Raya Idul Fitri, bukanlah sebuah kebetulan. Aku sengaja memilih hari ini. Hari yang penuh makna bagi banyak orang. Hari yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan dan perdamaian. Namun bagiku, hari ini adalah penanda dimulainya hidup baru. Hidup tanpa Raihan, hidup yang ku kendalikan sendiri. Aku teringat kembali bagaimana aku bertemu dengan Raihan pertama kali. Ia tampak sempurna di mataku, penuh percaya diri, penuh karisma, dan selalu tampak mampu mengendalikan segala hal. Kami bertemu dalam sebuah acara bisnis, dan seiring berjalannya waktu, aku merasa dia adalah pria yang bisa memberiku kehidupan yang aku impikan. Tapi seiring waktu juga, aku baru menyadari, impian itu hanyalah ilusi. Pernikahan kami mulai terasa seperti perangkap. Aku mengabdikan diri sepenuhnya untuknya, tetapi Raihan hanya menganggapku sebagai pelengkap dalam hidupnya. Keluarganya, yang datang dengan status sosial tinggi, juga tidak pernah menyambutku dengan hangat. Mereka hanya melihatku sebagai wanita yang beruntung, yang berhasil menikahi Raihan, bukan sebagai seorang yang layak dihargai dan dicintai. Saat itu, di hari yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, aku merasa sangat berbeda. Aku mengenang bagaimana mereka selalu mengejek dan merendahkanku. Ibu mertuaku yang selalu menganggap aku tak cukup baik untuk Raihan. Keluarganya yang selalu mengkritik cara aku mendidik anak-anak kami, menganggap aku tak mampu menjadi istri yang ideal. Semua itu terus menghantui pikiranku, tapi yang lebih menyakitkan adalah Raihan yang tak pernah membelaku, tak pernah memihakku. Bahkan saat aku dipermalukan di depan umum, dia hanya diam, membiarkan aku menanggung semuanya sendiri. Ketika aku akhirnya memutuskan untuk mengajukan surat cerai, bukan hanya karena aku tak tahan dengan ketidakpeduliannya, tapi juga karena aku merasa inilah saatnya aku keluar dari bayang-bayang mereka. Aku memutuskan bahwa aku tidak akan lagi terjebak dalam kebohongan dan kepalsuan yang mereka ciptakan. Aku akan melangkah ke depan, tanpa Raihan, tanpa keluarga angkuhnya. Dengan tangan gemetar, aku menandatangani surat cerai itu. Kemudian, aku membuka lemari dan mulai mengumpulkan barang-barang yang dulu kupikir akan menjadi kenangan indah dalam pernikahan kami. Tak ada lagi kenangan manis, tak ada lagi mimpi tentang masa depan bersamanya. Hanya ada aku yang berdiri sendiri, siap untuk memulai hidup baru. Aku melangkah ke meja kerja di ruang tamu, membuka dokumen kepemilikan rumah dan aset yang selama ini aku anggap sebagai bagian dari hidup kami. Dengan tekad yang bulat, aku memutuskan untuk mengklaim semua yang menjadi hakku. Aku tahu Raihan tidak akan rela, tapi aku tak peduli. Ini adalah waktuku untuk mengambil kembali apa yang semestinya menjadi milikku. Hari itu, aku mengirimkan surat cerai dan dokumen aset kepada Raihan, yang sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota. Aku tahu dia akan terkejut, bahkan mungkin marah besar. Tapi aku tak takut.
Tak ada lagi rasa takut di hatiku. Ini adalah waktuku untuk membebaskan diri dari semua yang mengekang. Keesokan harinya, Raihan pulang dengan wajah penuh kekesalan, marah besar karena semua yang sudah kuambil darinya. Namun, aku hanya tersenyum. "Raihan," kataku dengan suara yang tenang, "ini adalah keputusan yang sudah kuambil. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayangmu, dalam kehidupan yang selalu menahan diriku." Aku bisa melihat matanya yang tajam penuh kemarahan, namun di dalam hatiku, aku merasa lebih ringan daripada sebelumnya. Saat itu, aku tahu, hidupku baru saja dimulai. Aku telah melewati batasan yang selama ini mengikatku, dan sekarang aku bisa mengarahkan hidupku ke arah yang lebih baik, lebih bebas, dan lebih bahagia. "Karisma," katanya, berusaha menahan amarah, "kamu tidak akan bisa mendapatkan semuanya tanpa aku." Aku tertawa kecil. Aku sudah cukup lama mendengar kata-kata itu. Tapi kamu salah, Raihan. Aku bisa hidup lebih baik tanpa kamu, tanpa keluargamu. Aku berbalik dan meninggalkannya di ruang tamu, meninggalkan semua yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Hari Raya Idul Fitri yang seharusnya menjadi waktu berkumpul dengan keluarga, kini berubah menjadi hari yang akan aku kenang sebagai titik balik dalam hidupku. Aku tidak lagi menjadi wanita yang terperangkap dalam kebohongan. Aku adalah Karisma yang bebas. Hari itu terasa begitu nyata. Setelah menyelesaikan semuanya, surat cerai yang sudah terkirim, dokumen kepemilikan rumah dan aset yang sudah resmi berada di tanganku, aku merasa seperti seorang wanita yang baru lahir kembali. Aku tak lagi menjadi bayangan dari orang lain, tak lagi terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan yang terpenting, aku tidak lagi merasa diperlakukan seperti barang milik. Raihan kembali ke rumah dengan wajah yang masih tampak marah. Namun, kini aku tahu, kemarahannya bukan lagi untuk menakut-nakuti atau mengontrolku. Dia bingung. Bingung karena aku bisa melakukan hal yang dia pikir tak akan pernah kulakukan. Dia bingung karena aku berani mengambil langkah besar yang tidak pernah dia duga, dan yang lebih mengejutkan lagi, aku melakukannya tepat di hari yang penuh dengan makna baginya, Hari Raya Idul Fitri. Dia mendekatiku dengan langkah cepat. Matanya menyala dengan amarah yang belum padam. "Karisma," suaranya serak. "Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Semua yang ada di sini, rumah, harta, semuanya adalah milikku. Kamu hanya seorang wanita yang beruntung menikah denganku." Aku menatapnya tanpa rasa takut. Hanya ada ketenangan di wajahku. Aku menarik napas dalam-dalam, seolah-olah menyiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. "Raihan, kamu salah. Semua yang ada di sini, semua yang kita bangun bersama, itu milikku juga. Dan kamu tahu apa? Aku tak lagi peduli dengan semua itu. Yang aku pedulikan sekarang adalah diriku sendiri." Raihan terdiam sejenak, seperti tak percaya dengan apa yang baru saja kukatakan. Dia menatapku dengan tatapan yang penuh kecemasan. "Kamu gila, Karisma. Kamu pikir aku akan membiarkan ini begitu saja?" katanya. Suaranya mulai naik. Aku melangkah mundur, mempersiapkan diri untuk keputusan yang sudah kuambil sejak lama. Aku sudah memikirkannya matang-matang. "Raihan, aku tidak akan menjadi wanita yang hidup dalam ketakutan dan penindasan. Dan aku tidak akan biarkan kamu atau keluargamu terus merendahkanku. Jadi, ya, aku sudah selesai denganmu." Aku merasakan setiap kata yang keluar dari mulutku mengguncang dinding-dinding rumah ini, rumah yang dulu kuanggap sebagai simbol kebahagiaan. Aku menyadari bahwa meskipun aku sudah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan ini, ada satu hal yang lebih penting, menemukan kembali diriku sendiri. Selama bertahun-tahun, aku telah kehilangan diriku dalam bayang-bayang Raihan dan keluarganya yang angkuh.
Kini, aku akhirnya menemukan kekuatanku kembali. Beberapa hari setelah perpisahan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih besar. Bebas. Aku bebas memilih jalan hidupku. Aku bebas dari beban perasaan yang selama ini menekan jiwaku. Aku mulai merencanakan masa depanku, dan meskipun aku tak tahu pasti apa yang akan datang, aku tahu satu hal, aku tidak akan mundur lagi. Hari demi hari, aku berfokus pada diriku sendiri. Aku mencari cara untuk memperbaiki hidupku, untuk memulai dari awal. Aku memutuskan untuk membuka usaha kecil, sebuah butik yang sudah lama ingin kujalankan tapi selalu tertunda karena aku lebih fokus pada rumah tangga yang tidak sehat. Aku mulai merancang konsep, memilih lokasi, dan membuat rencana yang lebih matang. Namun, aku tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Raihan, meskipun tampaknya tidak peduli dengan keputusan perceraianku, pasti akan mencoba menggugat semuanya kembali. Dia tak akan membiarkan harta yang dia anggap sebagai miliknya lepas begitu saja. Aku bisa merasakan bahwa ini baru permulaan dari sebuah perjuangan yang lebih panjang. Suatu sore, saat aku sedang duduk di kafe kecil yang kujadikan tempat untuk bekerja, aku menerima pesan dari seorang pengacara. Ternyata, Raihan tidak tinggal diam. Dia menggugatku kembali. Dia ingin merebut sebagian besar harta yang sudah sah menjadi milikku. Aku tahu dia akan melakukannya. Keluarganya selalu mengajarkannya untuk mempertahankan apa yang menurut mereka adalah haknya, bahkan jika itu berarti merampas kebahagiaan orang lain. Namun kali ini, aku sudah siap. Aku telah mengumpulkan segala bukti dan dokumen yang mendukung posisiku. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan berjuang habis-habisan, bukan hanya untuk harta yang sah menjadi milikku, tapi juga untuk kebebasanku. Ini adalah perang baru yang harus kuhadapi, dan aku tidak akan mundur. Di tengah perjuanganku, aku juga mulai merasakan kebahagiaan kecil yang baru. Teman-teman yang dulu jauh dariku kini mulai mendekat. Mereka melihat perubahan dalam diriku, dan aku merasa dihargai lebih dari sebelumnya. Aku tidak lagi merasa terisolasi atau tidak berdaya. Semua ini adalah hasil dari keputusan besar yang kuambil di hari raya Idul Fitri itu. Raihan mungkin menganggap aku hanya seorang wanita yang lemah, yang tak bisa hidup tanpanya. Tapi aku membuktikan sebaliknya. Karisma bukanlah wanita yang akan jatuh begitu saja. Karisma adalah wanita yang akan bangkit, bahkan ketika dunia sekitarnya mencoba meruntuhkannya. Kehidupan baru ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku akan terus maju, terus berjuang, dan yang paling penting, aku akan melakukannya dengan kekuatan yang tak terduga. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin merasakan kekuatan baru dalam diriku. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru, lebih percaya diri dan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Raihan terus mengancam dan menggugat, aku tahu ini adalah perang yang tak terhindarkan, dan aku tak akan mundur. Semua yang aku lakukan sekarang adalah untuk diriku sendiri. Usahaku di butik mulai menunjukkan hasil. Meskipun awalnya sulit dan penuh tantangan, aku bisa merasakan pertumbuhan yang luar biasa. Pelanggan mulai datang, dan mereka merasa nyaman dengan layanan yang kuberikan. Aku tak hanya menjual pakaian, tapi juga memberi mereka sebuah pengalaman, sebuah perasaan bahwa mereka dihargai dan diperhatikan. Keberhasilan ini sedikit banyak memberi aku kekuatan untuk terus maju. Namun, ketenangan yang baru saja kudapatkan ternyata tidak berlangsung lama. Raihan dan pengacaranya datang dengan tuntutan yang lebih keras. Mereka menggugat aku atas separuh aset yang kuanggap milikku, rumah, mobil, dan bahkan sebagian dari usahaku yang sudah kupersiapkan dengan susah payah. Semua ini terasa begitu tidak adil, dan aku mulai merasakan tekanan yang tak terbayangkan sebelumnya.
Aku duduk di ruang kerja butikku, memandangi surat gugatan yang baru saja kuterima. Meski hatiku terasa hancur, aku tahu aku tak bisa membiarkan Raihan menang. Aku harus berdiri teguh. Aku mengingat kembali malam-malam panjang yang kuhabiskan untuk merencanakan semua ini, untuk memulai hidup baru setelah perpisahan kami. Aku tidak akan menyerah sekarang. Pagi berikutnya, aku menemui pengacaraku, Ibu Marissa, seorang wanita tangguh yang selama ini membantuku dalam permasalahan hukum. Aku memintanya untuk memberikan nasihat, dan kami membahas langkah-langkah selanjutnya yang harus aku ambil. Ibu Marissa, kataku dengan suara rendah, Raihan menggugat harta yang sudah sah milikku. Apa yang harus saya lakukan? Ibu Marissa menatapku dengan tajam. Karisma, kamu sudah melangkah jauh. Sekarang bukan waktunya untuk mundur. Kita punya bukti-bukti yang kuat. Kamu punya hak atas semuanya, dan kita akan berjuang untuk itu. Aku merasa sedikit tenang mendengar kata-kata Ibu Marissa. Namun, di dalam diriku, masih ada kekhawatiran. Raihan bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia akan berusaha memanipulasi situasi agar semuanya kembali ke tangannya. Dan aku tahu, keluarganya akan mendukungnya. Mereka yang sudah lama menilai aku sebagai wanita yang tak sebanding dengan status sosial mereka. Beberapa minggu kemudian, sidang pertama dimulai. Ruang sidang yang besar dan dingin terasa semakin menekan saat aku masuk. Raihan sudah ada di sana, duduk dengan tenang di sebelah pengacaranya, mengenakan jas mahal yang tampak seperti pengingat betapa berbeda kehidupannya sekarang dibandingkan dengan kehidupanku yang sederhana. Aku merasa seolah dunia di sekitarku berputar begitu cepat, namun aku tetap berjalan dengan kepala tegak. Ini bukan hanya tentang uang atau harta, ini tentang harga diriku, tentang memperjuangkan kebebasan yang telah aku dapatkan. Selama sidang, aku mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut pengacaranya. Mereka berusaha menggambarkan aku sebagai wanita yang tidak tahu terima kasih, yang mengambil semua yang ada tanpa memperhitungkan perasaan Raihan dan keluarganya. Mereka menuduhku telah merampas hak-hak mereka tanpa alasan yang jelas. Aku merasa marah, namun aku tidak menunjukkan itu. Aku menatap mereka dengan tenang, menahan amarah yang ingin meluap. Aku tahu mereka mencoba memancingku, tapi aku tidak akan memberi mereka kesempatan. Aku akan bermain dengan strategi yang lebih cerdas. Ketika giliranku untuk berbicara tiba, aku berdiri dengan penuh keyakinan. Hormat kepada majelis hakim, suaraku terdengar jelas di ruang sidang yang hening. Saya tidak datang ke sini untuk mencari masalah. Saya datang ke sini untuk memperjuangkan apa yang sudah menjadi hak saya, yang saya peroleh dengan susah payah. Tidak ada yang saya ambil tanpa usaha, dan saya tidak akan kembali ke dalam pernikahan yang hanya membuat saya terperangkap dalam kebohongan dan ketidakadilan. Suasana di ruang sidang menjadi sunyi. Semua mata tertuju padaku, dan aku bisa merasakan tatapan tajam dari Raihan dan pengacaranya. Namun, aku tak gentar. Aku terus melanjutkan, saya tidak hanya menuntut harta yang sah milik saya. Saya juga menuntut kebebasan saya, kebebasan untuk hidup tanpa rasa takut, kebebasan untuk menjadi diri saya sendiri. Sidang pertama berakhir dengan keputusan sementara, dan kami dijadwalkan untuk kembali beberapa minggu lagi. Aku merasa sedikit lega, meskipun perjuangan ini masih panjang. Namun, aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Aku sudah melewati terlalu banyak hal untuk mundur sekarang. Raihan mungkin mengira aku akan jatuh, mengira aku akan menyerah pada tekanan yang terus-menerus datang. Namun dia salah. Aku bukan lagi wanita yang dulu, yang takut akan kata-katanya atau ancamannya. Aku adalah Karisma, wanita yang berani melawan dan memperjuangkan hidupnya. Dan aku akan terus berjuang, apapun yang terjadi.
Perjalanan ini baru saja dimulai. Perang ini belum berakhir. Tetapi aku sudah siap menghadapi apapun yang datang. Waktu berlalu dengan cepat. Dan meskipun setiap hari penuh dengan tantangan, aku merasa semakin kuat. Perjuanganku untuk mempertahankan hak-hakku, baik atas rumah, aset, maupun kebebasan pribadiku, semakin mendekat pada titik puncaknya. Setiap sidang yang kami jalani membawa aku lebih dekat ke tujuan, meskipun harus menghadapi serangkaian serangan mental dan emosional yang tak pernah berhenti datang. Hari itu, saat aku memeriksa email di kantorku, aku menerima kabar yang mengubah segala sesuatu. Raihan mengajukan tawaran damai. Sebuah surat yang dikirim oleh pengacaranya berisi kesepakatan yang menggiurkan. Dia bersedia memberikan aku sebagian dari harta yang menjadi sengketa, dengan imbalan aku menarik gugatan cerai dan kembali kepadanya. Aku membaca surat itu dengan hati yang berat. Tawaran itu tak hanya menggoda, tetapi juga mencerminkan betapa jauh Raihan berusaha menekan. Aku tahu, ini bukan tawaran yang muncul dari niat baik. Itu hanya sebuah upaya untuk menghentikan pertempuran ini dengan cara yang dia anggap mudah. Tapi aku tak bisa tertipu. Ini adalah kesempatan untuk mengukur sejauh mana Raihan menghargai keputusan yang telah kuambil, dan sejauh mana dia siap menerima konsekuensi dari perbuatannya. Aku memutuskan untuk tidak memberi jawaban segera. Aku berkumpul dengan Ibu Marissa, pengacara yang sudah seperti teman bagiku. Kami duduk di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar, untuk membicarakan langkah-langkah yang harus diambil. Karisma, ini adalah momen yang penting, kata Ibu Marissa dengan tenang. Tawaran ini bisa menjadi cara untuk Raihan mencoba memanipulasi situasi. Jangan terjebak dalam godaan untuk kembali ke dalam kehidupan yang kamu coba tinggalkan. Aku mengangguk pelan, merenungkan kata-kata Ibu Marissa. Saya tahu, Ibu. Tetapi ada satu hal yang terus terngiang di kepala saya. Saya tidak ingin hidup dengan rasa menyesal. Saya tidak ingin kembali menjadi wanita yang tergantung padanya lagi. Ibu Marissa tersenyum lembut. Itu dia. Keputusan ini harus datang dari hatimu, Karisma. Jangan hanya berpikir tentang harta atau materi. Pikirkan tentang kebebasanmu dan masa depanmu. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk menanggapi surat tawaran tersebut. Aku menulis surat balasan yang tegas. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan pernah lagi menyerahkan kendali hidupku kepada Raihan atau siapapun. Aku mengirimkan surat itu kepada pengacaranya, menegaskan bahwa perceraianku sudah final, dan aku siap untuk melanjutkan hidupku tanpa campur tangan mereka. Tidak lama setelah surat balasan itu dikirim, pertemuan besar dengan pengadilan yang sudah lama dinanti akhirnya tiba. Kali ini, aku tidak datang sendirian. Aku membawa semua bukti yang mendukung hak-hakku, dari dokumen kepemilikan hingga bukti bahwa aku telah bekerja keras untuk segala yang aku miliki. Raihan, dengan pengacaranya, berdiri di sisi lain meja sidang. Wajahnya tampak lebih gelisah daripada sebelumnya. Dia tahu, kali ini dia tidak bisa bermain-main. Selama sidang berlangsung, aku merasakan ketegangan yang meningkat. Setiap argumen yang diajukannya tampak seperti upaya terakhir untuk menghentikan perjalananku, untuk kembali mengendalikan kehidupan yang sudah kutinggalkan. Namun, aku bisa merasakan bahwa kekuatanku berada di titik puncaknya. Aku tahu bahwa apa yang aku lakukan adalah benar, dan meskipun pertempuran ini tidak mudah, aku sudah siap untuk memenangkan perang ini. Ketika giliranku untuk berbicara tiba, aku berdiri dengan penuh keteguhan. Suaraku terdengar pasti, dan setiap kata yang keluar dari mulutku penuh dengan keyakinan yang dalam. Hormat kepada majelis hakim, saya berdiri di sini bukan hanya untuk memperjuangkan harta, tetapi untuk memperjuangkan hak saya sebagai individu. Selama bertahun-tahun,
Saya hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Saya diperlakukan seperti seorang yang tidak memiliki suara, seperti seseorang yang hanya ada untuk melayani kepentingan orang lain. Tetapi hari ini, saya berdiri dengan kepala tegak. Saya tidak akan mundur. Saya tidak akan kembali ke kehidupan yang penuh dengan kepalsuan dan pengkhianatan. Aku bisa merasakan suasana di ruang sidang menjadi hening. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Raihan menatapku dengan mata yang penuh kebingungan dan amarah. Tetapi aku tidak takut. Aku tahu, ini adalah kemenangan yang lebih besar dari sekadar harta. Setelah beberapa jam yang penuh ketegangan, majelis hakim akhirnya mengeluarkan putusan. Keputusan itu sangat jelas. Aku berhak atas semua yang sudah menjadi milikku. Rumah, aset, dan hak-hak lainnya tetap berada di tanganku, dan Raihan tidak berhak atas apapun yang tidak tercatat atas namanya. Aku merasa seperti sebuah beban yang sangat berat telah terangkat dari pundakku. Saat hakim mengumumkan keputusan itu, aku menatapnya dengan rasa syukur yang mendalam. Perjuangan yang panjang ini akhirnya berbuah manis. Semua yang aku impikan, kebebasan, kehidupan yang penuh dengan rasa percaya diri, dan hak-hakku sebagai seorang wanita, telah tercapai. Namun, meskipun keputusan ini adalah kemenangan besar, aku tahu ini baru permulaan. Raihan mungkin akan terus mencoba mencari cara untuk mengganggu hidupku. Tetapi kali ini, aku tidak akan gentar. Aku sudah belajar untuk berdiri sendiri, untuk memperjuangkan apa yang aku anggap benar. Sesampainya di rumah, aku duduk sendiri di ruang tamu, merenung tentang perjalanan yang telah aku lewati. Aku tersenyum kecil, merasa puas dengan diriku sendiri. Kini, aku tidak hanya memiliki harta atau kebebasan, aku memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidupku. Dan yang terpenting, aku tahu satu hal. Aku akan terus berjalan maju, tidak peduli apa yang datang. Setelah putusan hakim yang menguntungkan itu, hidupku berubah drastis. Aku merasakan semacam angin segar yang menyapu semua kesulitan dan kebingunganku. Aku tahu ini bukan akhir dari segalanya, tetapi sebuah awal yang baru, sebuah babak baru yang penuh dengan tantangan dan peluang yang belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Keputusan itu memberikan rasa lega yang luar biasa. Aku bisa akhirnya bernapas dengan bebas, tanpa ada lagi bayang-bayang Raihan yang terus menghantui. Rumah, aset, dan segala yang sudah menjadi hakku kini resmi berada di tanganku, dan aku bisa melanjutkan hidup tanpa rasa takut. Aku merasa seperti kembali lahir. Dan kali ini aku tidak akan menghabiskan hidupku untuk menyenangkan orang lain atau mengikuti aturan yang mereka buat. Namun, kemenangan ini datang dengan harga. Meskipun semuanya berjalan sesuai dengan rencana, aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa perjalanan ini telah mengubah banyak hal. Aku mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar dari orang-orang di sekitar, baik yang mendukung maupun yang tidak senang dengan keputusanku. Beberapa teman lama datang menjenguk, beberapa memberi ucapan selamat. Namun ada juga yang berusaha memberitahu aku bahwa keputusan ini mungkin terlalu ekstrim, bahkan berbahaya. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang lebih berbahaya daripada membuat musuh dari orang yang sudah begitu lama menjadi bagian dari hidupku. Apa yang kamu lakukan itu luar biasa, Karisma, ujar Diana, teman lama yang juga merupakan salah satu klien di butikku, saat kami duduk di kafe tempat kami sering bertemu. Tapi, kamu yakin tidak akan ada balas dendam dari Raihan atau keluarganya? Aku menatap Diana dengan mata yang penuh keteguhan. Saya tahu ada risiko. Tapi apa yang lebih berbahaya dari hidup dalam ketakutan dan penyesalan? Saya sudah cukup lelah untuk menjadi wanita yang selalu memikirkan orang lain. Sekarang, waktunya untuk hidup untuk diri saya sendiri. Diana mengangguk, tapi aku bisa melihat kekhawatiran masih tergambar jelas di wajahnya. Kamu memang kuat, Karisma.
Tapi hati-hati, dia punya banyak koneksi, dan keluarganya tidak akan tinggal diam. Aku tersenyum tipis. Saya tahu, Diana. Tapi saya sudah memilih jalan saya. Saya tidak bisa mundur sekarang. Meskipun aku berusaha untuk tetap tenang dan tegas, ada sedikit rasa cemas yang terus menggelayuti hati. Raihan adalah seseorang yang tidak mudah untuk dilawan, dan keluarganya adalah orang-orang berkuasa yang selalu memiliki cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku tahu, meskipun hakim telah memberi keputusan yang adil, itu tidak menjamin semuanya akan berakhir begitu saja. Di dalam diriku, ada keteguhan yang semakin membara, tetapi ada juga rasa was-was yang tidak bisa aku pungkiri. Namun, aku tidak bisa terjebak dalam rasa takut itu. Aku harus terus maju, dan aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak akan pernah menyerah. Suatu sore, setelah semua kegembiraan dan kelelahan akibat sidang, aku memutuskan untuk menghabiskan waktu di butik. Ada banyak hal yang perlu diselesaikan, dan aku ingin memastikan semua berjalan dengan baik. Aku berjalan menyusuri lorong butik yang kini lebih hidup, penuh dengan pelanggan yang datang untuk membeli pakaian. Aku merasakan rasa puas yang mendalam, melihat tempat yang dulunya hanya sebuah impian kini menjadi kenyataan yang semakin berkembang. Aku sedang sibuk memeriksa koleksi baru yang baru saja datang, ketika tiba-tiba seorang wanita datang menghampiriku. Dia mengenakan pakaian yang sederhana, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang menarik perhatianku. Tanpa mengenalkan diri, dia langsung berbicara. "Karisma," kata wanita itu dengan suara yang tegas namun rendah. "Saya ingin kamu tahu sesuatu." Aku menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Siapa Anda?" Wanita itu tersenyum tipis. "Nama saya Reva. Saya bekerja di kantor pengacara yang menangani kasus kamu melawan Raihan. Saya datang untuk memberitahumu sesuatu yang penting." Seketika, jantungku berdebar kencang. "Apa maksud Anda?" Reva melanjutkan dengan nada serius. "Raihan dan keluarganya tidak menerima keputusan ini begitu saja. Mereka berencana untuk membuat masalah baru. Saya mendengar dari sumber yang cukup terpercaya bahwa mereka sedang merencanakan serangan balasan." Aku merasa perutku mual. "Serangan balasan? Apa maksudnya?" Reva menatapku dengan penuh perhatian. "Saya ingin membantu kamu, Karisma. Saya tahu betul bagaimana mereka bekerja. Mereka akan menggunakan segala cara untuk menghancurkanmu, baik melalui jalur hukum maupun cara-cara lain. Saya bisa memberikanmu informasi yang bisa menghindarkan kamu dari perangkap mereka." Aku terdiam. Rasanya seperti ada bom yang meledak di dalam kepalaku. Meskipun aku merasa sudah mengalahkan Raihan di pengadilan, ternyata ancaman lain masih mengintai. Aku tahu bahwa aku harus tetap waspada dan berhati-hati. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyaku dengan suara bergetar. Reva mengangguk serius. "Kamu harus melindungi diri dan bisnismu dengan lebih ketat. Jangan percayakan semuanya pada orang yang tidak kamu kenal. Saya bisa memberikan kamu kontak orang-orang yang bisa membantu menjaga agar semua berjalan lancar. Tapi yang terpenting, kamu harus siap menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak akan tinggal diam." Setelah berbicara lebih lama, Reva akhirnya pergi, meninggalkan aku dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan dan kekhawatiran. Aku tahu, ini bukan hanya tentang menang dalam satu pertempuran. Ini adalah perang panjang yang harus aku hadapi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar tentang apa yang Reva katakan. Raihan mungkin kalah di pengadilan, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan kekalahannya begitu saja. Aku tahu, perang ini baru saja dimulai. Dan kali ini, aku harus lebih cerdik, lebih berhati-hati,
dan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, meskipun ada ancaman yang tak terlihat, aku merasa lebih siap dari sebelumnya. Aku sudah melalui banyak hal untuk sampai ke titik ini. Aku tidak akan mundur lagi. Aku adalah Karisma, dan tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan hidupku sekarang. Hari-hari setelah pertemuan dengan Reva terasa seperti berada di ujung jurang. Meskipun aku mencoba untuk melanjutkan hidup dengan normal, bayang-bayang ancaman yang datang dari Raihan dan keluarganya terus menghantui pikiranku. Setiap suara yang terdengar di luar rumahku, setiap deringan telepon, dan setiap ketukan pintu menjadi peringatan bagi diriku sendiri. Mereka belum menyerah. Aku mencoba untuk tetap sibuk, bekerja di butik dan memastikan segala sesuatunya berjalan lancar. Bisnisku terus berkembang, pelanggan semakin banyak, dan aku merasakan kepuasan yang tak terlukiskan ketika melihat hasil kerja keras yang selama ini aku perjuangkan. Namun, meskipun aku sukses dalam banyak hal, ketegangan yang ada di hatiku tak bisa aku pungkiri. Aku tahu, untuk mencapai kedamaian sejati, aku harus mengakhiri ancaman yang masih mengintai. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di ruang tamu, memeriksa beberapa laporan keuangan dari butik, telepon rumahku berdering. Aku mengangkatnya tanpa banyak berpikir. Karisma. Suara di seberang telepon itu sangat familiar. Itu adalah suara Raihan. Sekujur tubuhku langsung tegang. Aku menatap layar telepon, mencoba menahan napas, lalu menjawab dengan suara yang berusaha tetap tenang. Raihan, ada apa? Masih merasa aman di tempatmu? Tanya Raihan dengan nada yang terdengar dingin, namun ada suatu kekuatan tersembunyi dalam suaranya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Semua yang kamu punya akan kembali ke tempat semula. Kalian mungkin menang di pengadilan, tapi itu belum berarti akhir dari segalanya. Aku menatap telepon, hati berdebar. Ada ketegangan yang sangat kuat dalam percakapan ini. Kamu sudah kalah di pengadilan, Raihan. Hentikan semua ini. Tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi. Harta itu sudah menjadi milikku. Jangan terlalu percaya diri, jawab Raihan dengan nada mengejek. Mungkin kamu merasa kuat sekarang, tapi tak lama lagi, semuanya akan berbalik. Jangan pernah merasa aman. Dia menutup telepon begitu saja, meninggalkan aku dalam kebisuan yang tegang. Perasaan takut dan cemas kembali muncul dalam diriku, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Tidak mungkin aku akan membiarkan Raihan mengendalikan hidupku lagi. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapi segala rintangan. Keesokan harinya, aku menghubungi Reva. Aku ingin memastikan apakah dia benar-benar dapat diandalkan, dan apakah informasi yang dia berikan padaku benar adanya. Reva menjawab dengan cepat, dan kami sepakat untuk bertemu di kafe tempat kami pertama kali berbicara. Ketika kami bertemu, wajah Reva terlihat lebih serius dari biasanya. Ada ketegangan yang berbeda di dalam dirinya. Karisma, aku tidak ingin menakut-nakuti kamu, katanya dengan nada pelan. Tapi aku harus memberitahumu, Raihan memang sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Aku sudah mendengar kabar dari dalam. Mereka berencana untuk memanipulasi bukti atau bahkan membuat situasi di mana kamu akan terpojok dan kehilangan segalanya. Mereka tak akan berhenti. Ini bukan hanya soal harta, tapi soal harga diri mereka yang hancur. Aku merasakan perasaan yang menggelora di dalam diriku. Raihan dan keluarganya benar-benar akan melakukan apa saja untuk memenangkan pertempuran ini, bahkan jika itu berarti menghancurkan hidupku lagi. Apa yang harus saya lakukan, Reva? Tanyaku, suaraku bergetar, meskipun aku berusaha keras untuk tetap tegar. Reva memandangku dengan tatapan tajam. Kamu harus mengubah cara kamu bermain. Jangan hanya bertahan. Karisma, kamu harus menyerang.
Aku sudah mengatur beberapa hal, tapi kamu harus lebih berhati-hati dengan siapa yang kamu percayakan. Satu langkah salah, dan kamu bisa kehilangan semuanya. Aku mengangguk, menyadari betapa dalam dan rumitnya permainan yang sedang terjadi. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Aku harus melangkah lebih jauh, lebih cerdik, dan lebih berani. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Reva, aku mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi Raihan dan keluarganya. Aku berkonsultasi dengan pengacara lain yang lebih berpengalaman dalam kasus-kasus besar dan berbahaya. Kami mulai mencari celah-celah dalam sistem hukum yang bisa aku manfaatkan untuk menangkis serangan mereka. Aku juga mulai memperketat pengamanan di rumah dan di butik. Aku mempekerjakan seorang pengawal pribadi yang bisa mengawasi pergerakan orang-orang yang mungkin saja mencoba untuk mendekatiku. Aku tahu, dalam perang seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Namun, meskipun aku merasa lebih siap, ada satu hal yang tidak bisa aku abaikan: ketakutanku akan kebohongan dan manipulasi yang bisa saja mereka lancarkan. Aku tahu, jika aku tidak berhati-hati, semua yang sudah aku perjuangkan bisa hancur dalam sekejap. Suatu malam, saat aku sedang berada di rumah, merenung tentang langkah-langkah berikutnya, tiba-tiba aku mendengar suara ketukan di pintu. Aku membuka pintu dengan hati yang berdebar. Di luar berdiri seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia mengenakan pakaian sederhana, dengan raut wajah yang terlihat cemas. Saya Karina, katanya dengan suara yang gemetar. Saya bekerja di rumah Raihan, dan saya harus memberitahukanmu sesuatu. Aku mengerutkan kening, sedikit bingung. Apa maksudmu? Karina menundukkan kepala, seolah takut untuk mengatakan sesuatu. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Aku tidak bisa menjelaskan banyak, tapi kamu harus berhati-hati. Mereka sudah mempersiapkan sesuatu yang sangat berbahaya. Aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Apa yang mereka rencanakan? Karina menarik napas dalam-dalam, sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar. Mereka akan mencoba merusak reputasimu, Karisma. Mereka akan mencari cara untuk menghancurkanmu melalui orang-orang di sekitar kamu. Mereka akan membuatmu tampak seperti orang yang tidak stabil, yang tidak bisa dipercaya. Jangan biarkan itu terjadi. Aku merasa seperti ada bom waktu yang terus berdetak dalam hidupku. Kebenaran mulai terungkap satu persatu, dan aku harus siap untuk menghadapi gelombang besar yang akan datang. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Aku harus melindungi segalanya: diriku, bisnis, dan masa depan yang sudah aku bangun dengan penuh perjuangan. Aku menatap Karina dengan tatapan penuh tekad. Terima kasih telah memberitahuku. Sekarang aku tahu apa yang harus dilakukan. Dan sekali lagi, aku mengambil langkah berani. Kali ini, bukan hanya untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milikku, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkanku lagi. Setelah pertemuan dengan Karina, aku merasa lebih yakin untuk menghadapi apa yang akan datang. Setiap langkah yang kuambil kini lebih terencana, dan aku mulai merasakan bahwa ancaman Raihan dan keluarganya semakin dekat. Mereka tidak hanya mengincar hartaku, tetapi juga akan mencoba merusak reputasiku, menghancurkan segala yang telah aku bangun. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pagi itu, aku memutuskan untuk bertemu dengan pengacara terbaik yang ada di kotaku. Aku sudah melakukan riset tentang siapa yang bisa membantuku melawan keluarga Raihan yang memiliki kekuatan dan jaringan luas. Seorang pengacara wanita bernama Dira, yang dikenal dengan ketajaman pikirannya dalam menangani kasus-kasus berbahaya, menjadi pilihan yang tepat. Kami bertemu di kafe yang tenang, jauh dari keramaian,
untuk membicarakan strategi. Dira, aku tahu bahwa ini akan menjadi pertempuran yang panjang dan sulit, kataku, menyandarkan tubuhku ke kursi. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Dira memandangku dengan tatapan yang tenang, namun matanya penuh tekad. Karisma, aku tahu apa yang kamu hadapi. Raihan dan keluarganya bukan lawan yang mudah, tapi aku juga tahu kamu lebih dari mampu untuk menghadapinya. Aku sudah mengumpulkan informasi yang sangat penting. Mereka tidak hanya melawanmu di pengadilan, tapi mereka juga sedang merencanakan cara untuk menurunkan reputasimu di mata publik. Ini bukan hanya soal harta, tapi soal menghancurkan segala yang kamu bangun. Aku menatap Dira dengan serius. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa membiarkan mereka terus merusak hidupku. Dira mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya. Kamu perlu memperkuat posisimu dengan bukti-bukti yang kuat. Aku sudah berhasil mendapatkan informasi dari beberapa orang dalam yang bekerja di sekitar keluarga Raihan. Ada banyak sekali kebohongan dan manipulasi yang mereka lakukan. Kita bisa menggali lebih dalam lagi, tapi kita juga harus berhati-hati. Setiap langkah yang kita ambil akan diawasi. Aku merasa beban di pundakku semakin berat. Semua ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menyerang balik dengan cerdas. Aku harus bermain di level yang lebih tinggi, lebih terencana, dan lebih hati-hati. Setelah pertemuan dengan Dira, aku merasa lebih kuat, namun juga semakin sadar betapa kompleksnya permainan ini. Setiap langkah yang salah bisa berakibat fatal. Raihan tidak hanya memiliki kekuatan finansial, tetapi juga koneksi yang bisa membuatnya seolah-olah tidak terjamah hukum. Namun, aku tidak bisa mundur. Aku harus bertarung. Apapun yang terjadi, hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku semakin sibuk mengatur strategi. Dalam waktu singkat, aku menghubungi beberapa orang yang bisa membantuku, baik itu dari kalangan media, pengusaha, hingga mereka yang memiliki hubungan dengan pengacara. Aku tidak hanya ingin mengalahkan Raihan di pengadilan, tetapi juga memukul mundur serangan-serangan mereka di dunia luar. Suatu sore, saat aku sedang mengatur beberapa dokumen penting di ruang kerjaku, telepon rumahku berdering. Aku menjawabnya dengan hati-hati, mengetahui bahwa ini bisa jadi panggilan yang tak terduga. Karisma, ada yang perlu kamu ketahui. Suara itu datang dari Reva, dan aku bisa merasakan ketegangan dalam suaranya. Aku baru saja mendengar kabar yang sangat mengkhawatirkan. Raihan sedang melakukan sesuatu yang bisa menghancurkanmu secara pribadi, bukan hanya profesional. Mereka berencana untuk menyebarkan kebohongan tentang dirimu. Mereka akan menggembar-gemborkan isu-isu pribadi yang sangat sensitif. Hatiku berdegup kencang. Apa yang mereka rencanakan? Tanyaku. Suara mulai bergetar meski aku berusaha tetap tenang. Reva menghela napas panjang sebelum menjawab. Mereka berencana untuk menggambarkan kamu sebagai wanita yang tidak stabil secara emosional. Mereka akan menyebarkan gosip bahwa kamu tidak bisa mengelola bisnis dengan baik dan menuduhmu terlibat dalam kegiatan ilegal untuk menutupi kerugian finansial. Jika mereka berhasil, itu bisa menghancurkan reputasimu. Aku terdiam. Semua yang telah kubangun, semua kerja keras dan pengorbanan, bisa hancur begitu saja hanya karena kebohongan. Aku merasa marah, tapi aku tahu ini adalah ujian besar. Aku harus bertahan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku dengan suara yang tegas. Reva memberikan instruksi yang jelas. Kamu harus bergerak cepat. Kita harus menanggapi serangan ini sebelum mereka benar-benar menyebarkannya. Aku akan mengatur beberapa pertemuan dengan media yang bisa kamu percayai.
Kita harus segera memperbaiki citramu dan membongkar kebohongan mereka. Aku merasa beban yang semakin berat, tetapi juga ada api dalam diriku yang mulai menyala. Tidak ada jalan mundur. Raihan dan keluarganya mungkin berusaha menakut-nakutiku, tapi aku sudah cukup lelah hidup dalam bayang-bayang mereka. Hari-hari berikutnya diisi dengan pertemuan-pertemuan strategis, baik dengan pengacara Dira, tim media yang sudah aku pilih dengan hati-hati, dan juga beberapa pengusaha yang bisa memberikan dukungan. Semua ini berjalan dengan cepat, dan aku merasa dunia seolah bergerak dalam kecepatan tinggi. Aku harus siap menghadapi pertempuran besar, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah. Pada malam hari, saat aku akhirnya pulang ke rumah, aku duduk di ruang tamu dan merenung. Aku tahu perang ini tidak akan mudah. Namun, dalam hati kecilku, aku merasakan kedamaian yang aneh. Tidak peduli seberapa gelap jalannya, aku tahu aku akan keluar sebagai pemenang. Aku sudah siap untuk menghadapi segala macam rintangan, dan aku akan melindungi apa yang menjadi milikku dengan segala cara. Di luar sana, mungkin Raihan masih merasa dirinya tak terkalahkan. Tapi aku sudah siap menghadapinya, dan kali ini, aku akan memenangkan pertempuran ini. Setelah hari-hari penuh ketegangan itu, aku mulai merasa ada angin segar yang menerpa langkahku. Segala persiapan yang telah aku lakukan dengan bantuan Reva, Dira, dan tim media mulai menunjukkan hasil. Media mulai memberi perhatian lebih kepada kisahku, namun kali ini bukan dengan sisi negatif seperti yang diinginkan Raihan dan keluarganya. Aku telah memastikan bahwa setiap informasi yang tersebar ke publik memiliki narasi yang benar dan memihak padaku. Mereka tidak bisa lagi menggiring opini publik seperti sebelumnya. Di tengah semua ini, ada satu hal yang terus menghantui pikiranku, Raihan. Meskipun aku sudah mengumpulkan banyak bukti dan memiliki strategi yang solid untuk melawan mereka di pengadilan, aku tahu bahwa Raihan bukan orang yang akan dengan mudah menyerah. Aku harus siap dengan segala kemungkinan. Hari itu, aku kembali ke butik untuk memeriksa beberapa hal administratif yang masih perlu aku perbaiki. Sementara aku duduk di ruang belakang yang sering aku gunakan untuk beristirahat sejenak, pintu butik terbuka dan seorang pria masuk. Aku langsung mengenali wajahnya. Karina, panggilku dengan suara lembut. Apa yang kamu lakukan di sini? Karina, yang pernah memberiku informasi penting tentang rencana Raihan, tersenyum canggung. Aku pikir aku bisa membantu lebih banyak. Karisma, ada beberapa informasi baru yang aku dengar, dan aku rasa ini bisa sangat berguna untuk melawan Raihan. Aku mengangkat alis, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Apa yang kamu tahu? Tanyaku dengan serius, meskipun aku berusaha tetap tenang. Karina menarik kursi dan duduk di depanku. Matanya tampak ragu sejenak. Raihan, dia tidak hanya menyerangmu dengan cara biasa. Aku dengar mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Mereka ingin membongkar bisnis kamu. Tapi bukan hanya itu. Mereka berencana untuk mempermalukan kamu di depan publik dengan cara yang sangat keji. Aku merasakan aliran darahku berhenti sejenak. Apa maksudmu? Apa yang lebih buruk dari itu? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar. Tapi aku menahan diri untuk tidak terlihat panik. Raihan sudah menyuap beberapa orang dalam dunia keuangan dan hukum untuk menutupi jejaknya. Mereka akan menggulirkan berita bahwa kamu terlibat dalam penggelapan dana dan bisnis ilegal. Semua bukti yang kita kumpulkan mungkin akan dihancurkan atau diputarbalikkan. Jika itu terjadi, kamu akan terpojok. Karina melanjutkan dengan suara pelan, penuh ketakutan. Aku terdiam sejenak, mencerna apa yang baru saja didengar. Jadi, ini adalah langkah berikutnya yang mereka ambil. Mereka tidak hanya menyerangku dengan isu pribadi,
tetapi juga dengan menghancurkan segala yang telah aku bangun secara profesional. Tapi kita bisa melawan ini, bukan? Tanyaku, berusaha menahan perasaan frustrasi yang muncul. Aku sudah punya strategi, dan aku memiliki bukti yang cukup kuat. Aku tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja. Karina mengangguk. Kamu benar, Karisma. Kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Aku hanya ingin memastikan kamu tahu betapa seriusnya ancaman ini. Mereka tidak akan berhenti. Aku merasa semangatku kembali menyala. Ini adalah ujian terakhir, dan aku harus siap melawan mereka habis-habisan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Aku sudah sampai sejauh ini, dan aku tidak akan mundur. Hari-hari setelah pertemuan dengan Karina itu, aku habiskan dengan mempersiapkan serangan balik yang lebih cerdik. Aku bekerja lebih erat dengan Dira untuk memastikan semua dokumen dan bukti yang kami miliki tetap aman. Kami membuat salinan dari setiap bukti, tidak hanya untuk pengadilan, tetapi juga untuk menghadapi segala kemungkinan serangan dari luar. Aku juga mulai mengatur pertemuan dengan beberapa tokoh penting dalam dunia media, untuk memperkuat citraku di mata publik. Di sisi lain, aku juga merasa semakin mendekat dengan perasaan bahwa semuanya akan segera mencapai titik klimaks. Raihan mungkin merasa dia sudah di atas angin, tapi dia tidak tahu apa yang sudah aku persiapkan. Aku akan membalikan permainan ini dengan cara yang tidak mereka duga. Satu malam, setelah seharian bekerja, aku menerima telepon yang mengganggu ketenanganku. Telepon itu datang dari Reva, dan aku langsung tahu bahwa ada sesuatu yang penting. Karisma, kita perlu berbicara. Suara Reva terdengar lebih serius dari biasanya. Aku baru saja mendengar sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Reva, apa yang terjadi? Tanyaku, gelisah. Reva tidak langsung menjawab, seolah-olah dia sedang mencari kata-kata yang tepat. Mereka mulai bergerak. Aku baru saja mendapat kabar dari seseorang yang bekerja di dalam lingkaran keluarga Raihan. Mereka sudah siap untuk membuat langkah besar yang bisa menghancurkan kita semua. Hatiku mulai berdegup kencang. Apa yang mereka rencanakan? Tanyaku, tak sabar. Reva menjelaskan dengan cepat. Mereka berencana untuk melakukan serangan terakhir di pengadilan, Karisma. Mereka akan memanipulasi saksi-saksi kunci dan berusaha untuk menyembunyikan bukti yang sudah kita kumpulkan. Dan yang lebih buruk, mereka sudah mulai mempersiapkan serangan media besar-besaran. Aku merasa darahku mendidih. Tidak ada lagi waktu untuk mundur. Mereka menginginkan semuanya. Dan aku sudah cukup lelah bersembunyi di balik ketakutan. Kita akan melawan ini, Reva. Kataku, suara tegas, penuh tekad. Aku sudah cukup. Dan aku tidak akan membiarkan mereka merusak hidupku lagi. Mereka mungkin memiliki kekuatan, tapi aku memiliki kebenaran dan strategi yang lebih kuat. Ini akan berakhir dengan kemenangan. Ya, Karisma, jawab Reva dengan penuh keyakinan. Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Aku mengakhiri percakapan itu dengan perasaan yang campur aduk antara cemas dan penuh semangat. Satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Aku sudah melalui terlalu banyak hal untuk menyerah sekarang. Ini adalah pertempuran terakhir, dan aku akan memenangkan segalanya. Baik itu harta, reputasi, atau bahkan hidupku. Raihan dan keluarganya mungkin berusaha mengalahkanku, tapi mereka belum tahu bahwa aku bukan wanita yang mudah ditaklukkan. Kali ini, aku akan mengubah permainan. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui jendela kaca besar di ruang kerjaku. Kicauan burung yang terdengar dari luar seakan menjadi penanda bahwa hari ini adalah hari baru yang penuh dengan harapan. Namun, di dalam hatiku, perasaan cemas dan tegang terus menggelayuti setiap langkahku.
Aku tahu ini adalah titik puncak. Semuanya akan ditentukan hari ini. Dira dan Reva sudah berada di kantorku lebih awal. Kami merencanakan semuanya dengan cermat, mempersiapkan setiap detail yang bisa membuat perbedaan dalam pengadilan nanti. Aku tidak bisa memberi mereka celah sedikit pun untuk menyelamatkan diri. Kemenangan ini harus menjadi milikku, dan aku akan memastikan itu terjadi. Aku sudah mengonfirmasi semua jadwalnya. Semua saksi yang kita butuhkan ada di sini, dan semuanya sudah siap, kata Dira dengan percaya diri saat aku masuk ke ruang pertemuan. Reva mengangguk setuju. Kami juga sudah mengatur strategi media. Kita akan membeberkan semuanya pada waktu yang tepat. Raihan tidak akan bisa menghindar lagi. Aku menatap mereka, berterima kasih atas segala upaya yang telah mereka lakukan untuk membantuku. Aku tahu kalian sudah bekerja keras untuk ini. Kita harus memastikan bahwa tidak ada celah bagi mereka. Aku ingin Raihan dan keluarganya merasakan apa yang selama ini mereka lakukan padaku. Dira memandangku dengan mata penuh semangat. Kamu tidak sendirian, Karisma. Kita semua di sini bersamamu. Ini saatnya untuk meraih kemenangan. Aku menarik napas panjang. Hari ini adalah hari di mana semua yang telah aku perjuangkan akan diuji. Ketika langkahku menuju ruang pengadilan, aku merasakan setiap detik yang berlalu begitu berat. Tapi di sisi lain, aku juga merasakan keteguhan hati yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Semua pengorbanan, semua rasa sakit, semua perjuanganku, akhirnya akan membuahkan hasil. Di ruang pengadilan, suasana terasa mencekam. Aku duduk di sisi tim hukumku, di seberang Raihan dan tim pengacaranya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekilas ke arah Raihan. Dia duduk dengan tatapan dingin, mencoba menunjukkan sikap percaya diri, seolah-olah dia sudah pasti menang. Namun, aku tahu dengan pasti, kali ini dia salah. Pengadilan dimulai dengan ketegangan yang begitu terasa di udara. Pihak Raihan membuka argumen pertama mereka, berusaha menutupi kebohongan dengan penampilan yang rapi dan terorganisir. Namun, aku sudah siap dengan segala bukti yang kami kumpulkan, bukti kuat yang akan membongkar kebohongan mereka satu persatu. Saksi pertama kami adalah seorang ahli keuangan yang akan membuktikan bahwa tuduhan Karisma mengenai manipulasi dana dan aset keluarga adalah benar, kata pengacara pihakku dengan percaya diri. Saksi yang dipanggil segera memberikan kesaksian yang mengguncang. Dia menunjukkan bagaimana Raihan telah menggunakan bisnis keluarga untuk menutupi kerugian yang timbul akibat kesalahan investasi pribadi. Bukti-bukti yang terungkap membuat wajah Raihan memucat. Bahkan pengacaranya terlihat kebingungan, seolah-olah mereka tidak mempersiapkan diri untuk serangan seperti ini. Raihan berusaha menanggapi dengan menyangkal semua tuduhan, tapi aku bisa melihat ketakutan yang mulai muncul di matanya. Ini tidak benar. Semua ini hanya kebohongan untuk merusak reputasi saya, teriaknya dengan suara kasar. Namun, hakim yang mendengarkan dengan seksama hanya mengangguk dan melanjutkan sidang dengan sikap profesional. Kami semua tahu bahwa kejujuran akan selalu mengalahkan kebohongan. Kami memiliki kebenaran di pihak kami, dan itulah yang akan menang pada akhirnya. Setelah beberapa jam persidangan, saatnya tiba untuk bukti terakhir. Dira, dengan tenang dan penuh keyakinan, menyerahkan dokumen-dokumen terakhir yang berisi transaksi ilegal dan bukti persekongkolan keluarga Raihan untuk menutupi kekayaan mereka yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Ini adalah pukulan terakhir bagi mereka. Apa yang Anda lihat di layar ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan Raihan dan keluarganya adalah hasil dari tindakan korupsi dan penipuan yang merugikan banyak pihak, kata Dira dengan tegas. Matanya menatap tajam ke arah tim pengacara Raihan yang mulai terlihat gelisah. Raihan merasakan tekanan yang begitu besar.
Aku bisa melihat dia mulai kehilangan kendali. Di saat seperti itu, aku merasa seolah-olah seluruh dunia berputar lebih lambat. Aku telah sampai pada titik di mana aku bisa membuktikan bahwa semua yang mereka lakukan padaku selama ini adalah salah. Akhirnya, ketika bukti-bukti sudah tak terbantahkan lagi, hakim mengarahkan perhatiannya pada Raihan. Tuan Raihan, Anda dan keluarga Anda telah melakukan pelanggaran hukum yang tidak hanya merugikan Karisma, tetapi juga masyarakat. Keputusan pengadilan ini akan segera diumumkan. Dengan langkah pasti, hakim melanjutkan, pihak Karisma telah membuktikan dengan jelas bahwa semua klaimnya sah dan berdasarkan bukti yang kuat. Saya memutuskan bahwa perceraian ini sah dan aset yang telah disita akan dikembalikan kepada Karisma. Selain itu, Anda dan keluarga Anda akan menghadapi tuntutan hukum atas tindakan penipuan dan korupsi. Aku merasa hati ini berdegup kencang, tapi kali ini bukan karena takut. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Akhirnya, keadilan berpihak padaku. Raihan tampak terkejut dan marah, tetapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Semua usahanya untuk memanipulasi hukum dan media telah gagal. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan sekarang. Setelah persidangan berakhir, aku melangkah keluar dari ruang pengadilan dengan perasaan yang tak bisa digambarkan. Reva dan Dira menyambutku dengan senyuman lebar. Kita menang, Karisma, kata Dira dengan penuh kebahagiaan. Aku hanya tersenyum, tetapi di dalam hatiku ada perasaan yang lebih dalam dari sekadar kemenangan. Ini adalah pembalasan yang sempurna. Semua yang mereka lakukan padaku, semua rasa sakit, penghinaan, dan perasaan terluka, telah terbayar lunas. Kemenangan ini bukan hanya tentang harta atau pengakuan, tapi tentang pembuktian bahwa aku tidak akan pernah menyerah. Aku adalah wanita yang kuat, dan aku akan terus melangkah maju. Raihan dan keluarganya mungkin merasa mereka bisa menindasku, tapi aku sudah membuktikan bahwa mereka salah. Hari ini adalah hari di mana aku bisa menghirup udara kebebasan. Dan aku tahu, ini baru awal dari perjalanan hidup yang jauh lebih besar yang akan aku jalani. Ini baru permulaan, bisikku pada diri sendiri, dan aku tahu, aku siap menghadapi dunia dengan cara yang lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Keputusan pengadilan yang memenangkan aku atas Raihan dan keluarganya telah mengguncang dunia. Berita tentang kemenangan ini segera menyebar luas ke berbagai media, dan tak hanya masyarakat yang meresponsnya, namun juga banyak pihak yang menghubungi aku. Di antara mereka, ada beberapa tawaran kerjasama yang menarik dari perusahaan-perusahaan besar yang ingin melihat bisnis aku berkembang lebih pesat lagi. Aku merasa bangga, tapi juga tahu bahwa semua ini hanyalah langkah pertama. Namun, meskipun semua ini terasa seperti kemenangan besar, ada rasa hampa yang terus menggerogoti hati. Kemenangan ini, meskipun manis, tidak bisa menghapus rasa sakit yang pernah aku rasakan. Raihan, yang pernah menjadi bagian dari hidupku, kini hanya menjadi bayangan dari masa lalu yang terkubur dalam lumpur kebohongan dan pengkhianatan. Meskipun aku telah merebut kebebasan dan aset yang dulu menjadi miliknya, ada satu hal yang tak bisa aku capai, kepercayaan. Dira dan Reva terus mendampingiku dalam perjalanan baru ini. Mereka berdua sudah lama menjadi sahabat sejati, dan kini mereka seperti keluarga yang tak tergantikan. Setiap hari, kami berbicara tentang langkah-langkah besar yang akan aku ambil ke depan. Aku tahu, dengan kekuatan mereka di sisiku, aku bisa mengatasi segala hal yang datang. Namun, sebuah kejadian yang tak terduga menghentikan langkahku sejenak. Suatu sore, saat aku sedang bekerja di ruang kerjaku, aku mendapat telepon yang mengubah segalanya. Telepon itu datang dari nomor yang tidak kukenal. Ketika aku mengangkatnya, suara seorang pria terdengar di ujung telepon. Karisma,
Suara itu terdengar familiar. Aku tahu kamu mungkin masih marah padaku, tapi aku perlu berbicara denganmu. Aku mengerutkan kening, mengenali suara itu. Raihan? Tanyaku, berusaha tetap tenang meskipun hatiku berdegup kencang. Ya, ini aku, jawabnya dengan nada yang penuh penyesalan. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, dan aku tidak pantas untuk meminta apa-apa darimu, tapi aku benar-benar ingin berbicara denganmu. Aku terdiam sejenak, merasakan perasaan yang bercampur aduk. Setelah semua yang dia lakukan, apakah aku benar-benar siap untuk berbicara dengannya? Apa yang kamu inginkan, Raihan? Tanyaku, suara yang lebih dingin dari yang aku harapkan. Aku ingin minta maaf. Aku tahu, itu mungkin tidak akan cukup, tapi aku harus mengatakannya, katanya dengan suara penuh kesedihan. Aku sudah salah, Karisma. Aku terlalu egois, dan aku telah menghancurkan hidup kita berdua. Aku bisa mendengar kekesalan dalam hatinya, tapi aku tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah dia lakukan. Raihan, kamu sudah melampaui batas. Semua yang terjadi, semua rasa sakit yang aku rasakan, itu bukan hal yang mudah untuk dimaafkan. Jawabku, tegas. Ada keheningan sejenak di seberang telepon. Aku bisa membayangkan ekspresi wajahnya saat itu. Mungkin dia berharap bisa membuat semuanya lebih baik, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Aku tahu aku tidak berhak minta maaf, Karisma. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku baru sadar apa yang telah aku hilangkan, kata Raihan dengan suara parau. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Apa yang kamu harapkan dari aku, Raihan? Kita sudah tidak bisa kembali. Semuanya sudah berubah. Kamu membuat pilihanmu sendiri. Aku tahu. Tapi aku masih berharap ada sedikit ruang di hatimu untuk memaafkanku. Jawabnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku merasa hatiku mulai tergerak. Namun aku tahu ini bukanlah waktu yang tepat untuk melunak. Aku sudah melewati begitu banyak hal, dan aku tidak akan tergoda untuk kembali ke dalam jeratnya. Maaf, Raihan. Aku sudah lama melepaskan semuanya, dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu, kataku dengan tegas. Kamu harus belajar menerima kenyataan, seperti aku. Ada keheningan yang panjang setelah kata-kataku itu. Baiklah, Karisma. Aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Suara Raihan terdengar semakin lemah. Aku menutup telepon itu dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu dalam diriku yang merasa kasihan padanya. Tetapi di sisi lain, aku tahu aku sudah memilih jalan ini. Jalan yang penuh dengan kebebasan dan kebangkitan. Reva yang mendengar percakapan itu memasuki ruangan dengan cemas. Karisma, kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan khawatir. Aku mengangguk. Meski aku tahu dalam hati ada bagian yang masih terasa kosong. Aku baik-baik saja. Hanya saja, itu terasa aneh. Reva. Mendengar suara Raihan lagi setelah semua yang terjadi, rasanya seperti mimpi buruk yang datang kembali. Reva mendekat dan duduk di sebelahku. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat, Karisma. Jangan biarkan dia mengacaukan hidupmu lagi. Kamu sudah jauh lebih baik sekarang. Aku tersenyum tipis, merasa sedikit lebih tenang dengan dukungan Reva. Terima kasih, Reva. Aku akan melanjutkan hidupku. Aku tidak akan membiarkan masa lalu merusak masa depanku. Dengan langkah mantap, aku bertekad untuk melanjutkan hidup baru yang sudah aku bangun. Tidak ada lagi Raihan yang bisa menghalangi jalanku. Tidak ada lagi ketakutan yang menggerogoti hati. Semua yang telah terjadi, baik itu kebohongan, pengkhianatan, dan perjuangan,
telah membawa aku ke titik ini, kebebasan sejati. Hari itu juga, aku mulai menyusun rencana baru untuk memperluas bisnis dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Dunia ini luas, dan aku tahu banyak peluang menanti di luar sana. Aku akan terus berjalan dengan penuh percaya diri. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Hari-hari setelah itu berlalu dengan cepat. Meskipun kadang-kadang aku masih teringat akan masa lalu yang kelam, aku tahu bahwa aku memiliki kendali penuh atas hidupku sekarang. Aku lebih kuat dari sebelumnya, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, apalagi Raihan, menghentikan perjalanan hidupku. Ini adalah awal yang baru, sebuah babak baru yang penuh dengan kemungkinan dan harapan. Dan aku, Karisma, akan menghadapinya dengan kepala tegak. Hari itu terasa begitu panas. Matahari bersinar terik, namun di dalam ruangan aku merasa ada kesejukan yang luar biasa. Suasana yang berbeda. Aku duduk di kursi kerjaku, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan laptop yang terbuka. Namun hatiku entah mengapa terasa lebih ringan. Mungkin ini adalah perasaan yang datang setelah bertahun-tahun diliputi oleh bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku sudah menutup buku lama dan siap membuka lembaran baru. Tepat pada hari itu, aku menerima tawaran besar dari salah satu investor yang ingin bergabung dengan perusahaanku. Ini bukan hanya soal uang, tetapi lebih kepada kesempatan untuk memperluas jaringan dan membawa bisnis ke level yang lebih tinggi. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, namun di sisi lain, aku juga merasa ada keberanian yang membara dalam diriku. Semua yang aku jalani selama ini, semua yang aku alami, seolah membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih kuat. Dira dan Reva, teman terbaikku yang selalu mendukungku, segera datang ke kantorku untuk memberi semangat. Mereka berdua selalu tahu bagaimana membuat aku merasa lebih baik, bahkan di tengah tekanan yang kadang begitu besar. Reva, dengan senyum lebar dan sikap cerianya, langsung menyerbu masuk ruangan tanpa memberi kesempatan aku untuk berkata apa-apa. "Selamat, Karisma. Kamu tahu kan, ini tawaran yang luar biasa," serunya sambil melompat kegirangan. Aku mengangkat alis, menatapnya dengan sedikit bingung. "Apa maksudmu, Reva? Kamu sudah tahu tentang tawaran itu?" tanyaku. Dira yang ikut masuk ke dalam ruangan ikut tersenyum. "Tentu saja kami tahu, Karisma. Semua orang tahu tentang tawaran investor itu, dan tentu saja kami mendukungmu sepenuhnya. Ini adalah langkah besar yang akan membawa perusahaanku ke puncak," katanya dengan penuh keyakinan. Aku menyandarkan tubuhku pada kursi, mencoba mencerna semua informasi yang datang begitu cepat. Sementara Dira dan Reva terus berbicara tentang bagaimana aku harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, aku malah terdiam. Pikiranku melayang pada masa lalu, tentang Raihan, tentang keluarga besarnya yang penuh kebanggaan dan kesombongan. Mereka semua pernah meremehkanku, dan kini, dengan segala yang aku raih, aku merasa seolah-olah dunia sudah berubah. "Sudah waktunya kamu menunjukkan pada dunia siapa Karisma sebenarnya," kata Dira dengan penuh semangat. "Jangan biarkan masa lalu menghalangi jalanmu. Kamu lebih dari cukup untuk mencapai semua yang kamu impikan." Aku menatap mereka, merasakan dukungan yang begitu besar mengalir dari mereka berdua. Aku tahu, Dira, tapi kadang aku masih merasa ada sesuatu yang belum tuntas. Sesuatu yang selalu mengganggu pikiranku, jawabku dengan nada yang agak berat. Reva yang mendengarnya langsung mendekat dan meraih tangan aku. "Karisma, kamu sudah melakukan hal yang tepat. Kamu sudah membebaskan dirimu dari jerat masa lalu. Jangan biarkan satu kesalahan orang lain mengendalikan hidupmu. Sekarang, saatnya kamu untuk melangkah lebih jauh." Aku menatap mereka dengan penuh rasa terima kasih. Mereka memang teman sejati,
yang selalu hadir dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih, kalian. Aku merasa lebih kuat dengan kalian di sisi aku. Seiring berjalannya waktu, tawaran investor itu mulai membuat aku berpikir lebih besar. Aku mulai melakukan riset mendalam, berbicara dengan para ahli, dan merencanakan strategi untuk ekspansi bisnis. Hari demi hari, aku merasa semakin dekat dengan tujuan yang ingin aku capai. Namun, ada satu hal yang masih terus mengganggu pikiranku, Raihan. Meskipun aku sudah menutup buku lama, kenangan tentangnya tetap membayangi. Hati kecilku berkata bahwa aku harus benar-benar melepaskannya. Namun kadang-kadang aku merasa masih ada bagian dari diriku yang tidak sepenuhnya bebas. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat lama, rumah yang dulu pernah kami tinggali bersama. Tempat yang dulu penuh dengan kenangan manis dan pahit. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa perlu untuk datang ke sana, untuk sekadar melihat kembali dan memastikan bahwa aku benar-benar sudah melupakan semuanya. Saat aku tiba di depan rumah itu, aku melihat bahwa rumah itu kini tampak berbeda. Catnya sudah pudar, pagar di sekelilingnya sedikit berkarat, dan tanaman-tanaman yang dulu terawat dengan baik kini mulai tumbuh liar. Tidak ada lagi sentuhan hangat yang dulu aku rasakan di tempat itu. Aku melangkah mendekat, menyentuh pagar yang dulu sering aku pegang saat berjalan keluar rumah. Tiba-tiba aku teringat akan Raihan, senyum, canda tawa, dan harapan-harapan yang pernah kami bangun bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, semua itu hancur begitu saja. Pengkhianatan, kebohongan, dan ketidaksetiaan telah merusak segalanya. Aku sudah selesai denganmu, Raihan, bisikku pada angin yang berhembus pelan. Aku sudah cukup menderita, dan sekarang aku siap untuk melanjutkan hidupku. Aku menatap rumah itu untuk terakhir kalinya, kemudian berbalik dan berjalan pergi. Tidak ada lagi yang bisa menahan langkahku sekarang. Aku sudah bebas. Bebas dari masa lalu yang selalu mengekang. Bebas dari Raihan yang pernah mengkhianatiku. Dan lebih dari itu, aku kini bebas untuk meraih semua impian yang sudah lama aku tunda. Langkahku semakin mantap, dan hati ini penuh dengan keyakinan bahwa aku bisa melangkah lebih jauh. Ini adalah hidupku. Aku yang mengendalikan perjalanan ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi. Hari itu menjadi titik balik kehidupanku. Titik balik di mana aku sepenuhnya menyadari bahwa aku sudah tidak tergantung pada siapapun. Aku telah menemukan kekuatan yang sejati dalam diriku sendiri. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, aku melangkah ke masa depan yang penuh dengan harapan dan tantangan baru. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu, dan hidupku kini terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang penuh liku. Dengan tawaran investor yang semakin mendekat, aku merasa tekanan semakin besar. Namun, ada satu hal yang aku sadari, aku tidak lagi takut. Tidak seperti dulu, ketika aku selalu terpenjara oleh ketakutan akan masa lalu. Sekarang aku bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Aku duduk di depan meja kerjaku, menyusun beberapa strategi untuk memperluas bisnis. Dira dan Reva selalu ada untuk memberikan saran dan ide-ide segar yang aku butuhkan. Mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan ini. Namun, meskipun aku dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungku, aku masih merasa ada kekosongan dalam diriku yang belum bisa aku isi. Mungkin itu adalah kedamaian yang aku cari. Suatu sore, aku memutuskan untuk pergi ke tempat yang tenang, jauh dari keramaian kota dan segala tekanan yang ada. Aku mengendarai mobilku menuju sebuah danau kecil yang pernah aku kunjungi bersama Raihan beberapa tahun lalu. Danau itu dulu menjadi tempat kami melepas lelah setelah seharian bekerja. Tempat yang penuh kenangan indah.
Aku tidak tahu mengapa aku memilih tempat itu. Mungkin karena di sanalah aku merasa paling damai, meski kenangan tentang Raihan selalu mengikutiku. Setibanya di sana, aku duduk di tepi danau, memandangi air yang berkilau di terpa cahaya matahari sore. Suara angin yang berdesir dan riak-riak air yang tenang membuat hati ini sedikit lebih lapang. Semua kecemasan dan keraguan yang selalu mengganggu pikiranku seolah menghilang begitu saja. Aku merasa hidupku sedang berada di titik yang benar. Disinilah aku seharusnya berada, di tempat yang penuh kedamaian. Namun, meski alam sekelilingku begitu damai, pikiranku kembali melayang pada masa lalu. Pada Raihan, pada keluarga besarnya yang selalu angkuh, pada perasaan terluka yang aku coba sembunyikan selama ini. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri, tetapi seiring dengan setiap hembusan angin, rasa sakit itu kembali datang. Aku tidak bisa menghindarinya. Rasa itu begitu mendalam. Tiba-tiba, teleponku berdering. Aku melihat nama Dira muncul di layar. Aku menjawab dengan cepat, berharap dia bisa mengalihkan pikiranku. "Karisma, kau baik-baik saja?" tanya Dira dengan nada khawatir. Aku tersenyum kecil, meski hatiku masih terasa berat. "Aku sedang di danau, Dira. Aku hanya butuh waktu untuk sendiri." Dira diam sejenak, seolah mengerti apa yang aku rasakan. "Aku mengerti, Karisma. Kau sudah melakukan banyak hal hebat dalam hidupmu. Jangan biarkan masa lalu merusak kedamaianmu. Kau lebih dari cukup untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya." Aku mendengus pelan, merasa ada benarnya juga dalam perkataannya. Aku tahu, Dira, tapi ada bagian dari diriku yang belum bisa melepaskan semuanya. Kadang, aku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai dalam diriku. Dira kembali berbicara dengan lembut. "Karisma, kadang kita harus menerima kenyataan bahwa beberapa hal memang tidak akan pernah selesai dengan cara yang kita harapkan. Tapi itu tidak berarti kita harus terjebak di dalamnya. Kita bisa memilih untuk melanjutkan hidup, untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri." Aku mengangguk, meskipun Dira tidak bisa melihatnya. "Aku tahu, Dira. Aku akan mencoba." Kami berbicara beberapa saat lagi, dan aku merasa sedikit lebih ringan setelah percakapan itu. Dira selalu tahu cara untuk mengingatkanku pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup ini. Aku tidak boleh terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan. Aku harus melangkah maju. Sore itu, aku kembali ke mobil dan meninggalkan danau. Di sepanjang perjalanan pulang, pikiranku terasa lebih tenang. Aku mulai menerima kenyataan bahwa mungkin ada bagian dari hidupku yang harus aku lepaskan. Dan dalam proses itu, aku akan menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Sesampainya di rumah, aku kembali ke rutinitasku. Aku menyusun rencana bisnis dan mempersiapkan segala hal untuk bertemu dengan investor dalam beberapa hari mendatang. Meskipun ada kekosongan dalam hatiku, aku tahu aku harus tetap melangkah. Ini adalah saat yang tepat untukku, untuk kembali menata hidup dan meraih apa yang selama ini aku impikan. Namun, meskipun begitu, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Apakah aku sudah siap untuk benar-benar melepaskan masa lalu? Apakah aku bisa menemukan kedamaian dalam hatiku tanpa harus melupakan segala sesuatu yang telah terjadi? Aku tidak tahu jawabannya. Tapi satu yang pasti, aku akan terus berusaha. Perjalanan ini, perjalanan untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati, baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun aku sudah banyak berubah, perasaan cemas dan keraguan tetap menghantui. Bisnis yang aku bangun semakin berkembang pesat. Tawaran dari investor terus berdatangan,
dan semuanya tampak berjalan sesuai rencana. Namun, di tengah kesibukan itu, aku merasa ada bagian dalam diriku yang masih belum selesai. Terkadang, saat malam tiba dan aku duduk sendirian di ruang tamu yang sunyi, bayang-bayang masa lalu muncul lagi. Raihan, keluarganya, dan semuanya yang telah aku perjuangkan untuk terlupakan. Aku tahu, untuk bisa melangkah lebih jauh, aku harus benar-benar melepaskan masa lalu. Tapi apakah aku sudah siap untuk itu? Hari itu, aku menerima undangan dari salah satu investor besar yang sudah lama ingin bertemu denganku. Mereka ingin membicarakan lebih lanjut mengenai kerjasama yang akan membawa bisnis ini ke tingkat internasional. Semua ini adalah kesempatan yang sangat besar. Namun di sisi lain, aku merasa ada sesuatu yang lebih penting yang perlu aku selesaikan terlebih dahulu. Diriku sendiri. Dira dan Reva terus mendukungku. Mereka tahu bahwa meskipun aku tampak kuat di luar, di dalam, aku masih bergumul dengan berbagai perasaan. Aku mengajak mereka berdua untuk makan malam di sebuah restoran yang tenang, untuk berbicara lebih lanjut mengenai rencana ke depan. Karisma, jangan biarkan masa lalu menghalangimu, kata Dira sambil menatapku dengan penuh perhatian. Kamu punya kesempatan emas sekarang. Ini adalah waktumu untuk bersinar, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk orang-orang yang selama ini mendukungmu. Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa berat. Aku tahu, Dira, tapi terkadang, aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang belum selesai. Aku merasa tak bisa melanjutkan hidup sepenuhnya tanpa benar-benar melepaskan semua ini. Reva menatapku serius. Karisma, kamu sudah melalui begitu banyak hal yang sulit. Semua itu sudah kamu jalani dengan keberanian dan kekuatan. Sekarang, saatnya kamu memberikan dirimu kesempatan untuk bahagia. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu terus mengendalikan hidupmu. Kamu pantas mendapatkan kedamaian. Aku menarik napas panjang dan menghela perlahan. Aku akan mencoba. Reva, aku akan mencobanya. Setelah makan malam itu, aku merasa sedikit lebih lega. Meskipun perjalanan hidupku belum berakhir, aku tahu bahwa aku berada di jalur yang benar. Aku tidak bisa terus terperangkap dalam kenangan dan masa lalu. Aku harus maju dan meraih apa yang sudah ada di depan mata. Beberapa minggu kemudian, setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, aku akhirnya berhasil menandatangani kontrak besar dengan investor tersebut. Bisnisku melesat ke arah yang tak terduga. Semua upaya yang aku lakukan untuk membangun bisnis ini akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Aku merasa bangga, tetapi di dalam hati, aku tahu bahwa kesuksesan ini bukan hanya soal uang atau pengakuan, tetapi juga tentang bagaimana aku bisa menemukan kembali diriku setelah melalui segala cobaan yang berat. Namun, kebahagiaan itu bukan tanpa harga. Ada banyak orang yang datang dan pergi dalam hidupku, dan beberapa dari mereka berusaha merusak apa yang telah aku bangun. Raihan, meskipun sudah lama tidak ada dalam hidupku, masih memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pikiranku. Suatu hari, dia menghubungiku, meminta untuk bertemu. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu, tapi aku merasa ini adalah momen yang tak bisa aku hindari. Kami bertemu di sebuah kafe yang sepi. Raihan terlihat lebih tua, lebih lelah, dan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Matanya tidak lagi menunjukkan kepercayaan diri yang dulu selalu dia tunjukkan. Aku duduk di hadapannya, menatapnya dengan hati yang campur aduk. Karisma, katanya dengan suara pelan. Aku tahu aku sudah banyak salah. Aku ingin meminta maaf untuk semua yang telah aku lakukan. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku menatapnya lama, merasakan kebingungannya, namun di dalam hatiku tidak ada lagi rasa cinta.
Ada hanya kekosongan yang tidak bisa aku penuhi dengan kata-kata. Raihan, aku sudah lama memaafkanmu. Tapi itu tidak berarti aku harus kembali padamu. Aku telah menutup bab itu dalam hidupku. Aku sudah menemukan kedamaian yang aku cari. Raihan menunduk, seolah menerima kenyataan itu. Aku tahu aku tak bisa mendapatkanmu kembali. Tapi aku berharap kau bisa bahagia. Aku tersenyum tipis, merasa seolah beban berat dalam hatiku akhirnya terangkat. Aku sudah bahagia, Raihan, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Dengan itu, kami berpisah. Aku meninggalkan kafe dengan perasaan lega. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, aku tahu bahwa aku sudah siap untuk menjalani hidupku yang baru. Hari-hari berlalu, dan hidupku semakin stabil. Bisnis yang aku kelola terus berkembang, dan aku merasa semakin dekat dengan tujuan yang telah aku tetapkan. Namun, aku tidak lagi merasa tertekan atau terbebani oleh ambisi yang dulu aku miliki. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian luar, tetapi dari kedamaian dalam hati. Dira dan Reva selalu ada di sampingku, memberikan dukungan yang tiada henti. Mereka tahu betapa pentingnya bagi aku untuk menemukan keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. Suatu malam, kami merayakan keberhasilan bisnisku yang semakin maju, tetapi lebih dari itu, kami merayakan kehidupan baru yang aku mulai raih. Di tengah perayaan itu, aku menyadari sesuatu yang sangat penting. Kebahagiaan sejati datang dari diri kita sendiri. Aku tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun untuk merasa lengkap. Aku sudah cukup kuat, cukup cerdas, dan cukup berani untuk menjalani hidupku sesuai dengan keinginanku. Aku menatap langit malam yang penuh bintang, merasa damai. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi aku tahu bahwa aku telah menemukan jalan yang tepat. Kehidupan baruku telah dimulai, dan aku siap untuk menyambut setiap tantangan yang datang. Aku, Karisma, akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupku. Dan itulah kemenangan yang paling berarti. Tamat.